Hold me like you want to. Tell me what you're into. Let me take you back to old school. Baby, let me show you. It's a big old world out there, and I just wanna be next to you. There's a spark in your eyes so rare, and I just know there ain't time to lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Dwi Novianto, Hana Edith, Christina Agnesia, Muhammad Farhan, Muhammad Iqbal, dan Raja Wing. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden. Pada tanggal 16 Agustus 2003, Hakim Konstitusi mengucap sumpah jabatan di Istana Negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum. Berikut adalah struktur organisasi Gedung Mahkamah Konstitusi terletak di Jalan Medan Merdeka yang nggak kelihatan. Di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat. Visi dan misi Mahkamah Konstitusi. Visi Mahkamah Konstitusi tegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara, hukum, dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi Mahkamah Konstitusi 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. 2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Persidangan Mahkamah Konstitusi. 1. Sidang panel. Sidang panel merupakan sidang yang terdiri dari 3 orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. 2. Sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi minimal dihadiri oleh 7 hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. 3. Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim disingkat RPH bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim Konstitusi dan Panitera. Yang pertama, fungsi Mahkamah Konstitusi. Dapat disimpulkan dari berbagai teori dan penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan. 2. Sebagai pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi. 3. Sebagai the guardian of constitution. 4. Sebagai penafsir konstitusi. Yang kedua, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya yaitu yang pertama,
menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban Mahkamah Konstitusi, yaitu wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu peraturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, pasal 28 sampai 49 yang berisi tentang ketentuan hukum acara yang bersifat umum. Yang kedua, pasal 50 sampai 60 yang berisi tentang pengujian undang-undang. Yang ketiga, pasal 61 sampai 67 yang berisi tentang sengketa kewenangan lembaga negara. Yang keempat, pasal 68 sampai pasal 73 yang berisi tentang pembubaran partai politik. Yang kelima, pasal 74 sampai 79 yang berisi tentang perselisihan hasil pemilu. Yang keenam, pasal 80 sampai 85 yang berisi pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.